Halo teman-teman, selamat datang di channel Scalping Trading. Ya kembali saya sharing ya watchlist trading saya tanggal 10 Juli 2025 dan mostly masih monitor melototin saham-saham di parade IPO kali ini teman-teman ya. Jadi ya kebanyakan watchlist saya itu dan saya akan jelasin satu-satu view saya terhadap saham-saham yang sudah listing dan view saya ya terhadap saham-saham yang akan listing besok 10 Juli. Dan ya sebelum masuk ke pembahasannya di sana ya saya mau sampaikan bahwa saya tidak mengajak beli jual, saya hanya sharing analisa saya dan ya analisa saya sangat mungkin bisa salah. Jadi teman-teman wajib melakukan analisa ulang karena keputusan buy and sell tetap ada di tangan teman-teman masing-masing gitu ya. Nah, karena tidak ada kepastian saham yang saya rekom itu naik gitu ya, nggak ada kepastian. Tapi kadang-kadang suka ada yang naiknya kenceng gitu ya. Oke, seperti itu dan ya langsung aja nggak usah lama-lama. Nih tanggal 10 Juli udah jelas lah ya. Saya cuman punya dua sih sebenarnya nih di luar saham parade IPO. Pani menurut saya price action masih oke. Yang nomor dua ada DSNG sama TAPG. Sebenarnya ini dua saham dari CPO ya, palm oil ya, sawit ya. Karena harga palm oilnya itu indeksnya naik gitu. Dan ya ini dimanfaatkan oleh market maker ya, saya lihat price actionnya cukup lumayan oke. Yang ketiga ya udah jelas parade saham IPO. Jadi ya saya harap teman-teman nonton konten ini sampai habis ya supaya teman-teman punya pemahaman yang full ya gitu ya untuk apa yang saya sampaikan kali ini gitu. Nah, ya mungkin saya mau sharing ya saham yang saya rekom kemarin. Nah, buat teman-teman yang sudah join di YouTube membership ya saya ucapkan terima kasih, selamat datang. Dan kemarin saya udah mention satu saham yang menurut saya menarik dan hanya saya mention di YouTube membership serta Discord channel satu arah ya. Jadi ya sahamnya juga udah hijau, bagus ya. Jadi cuan itu ya salah satu saham pembeda yang saya share di YouTube membership dengan teman-teman yang saya share di public gitu ya. Jadi ya itulah ya. Kebetulan aja dan sahamnya masih oke ya. Jadi trailing stop mantap, itu masih mantap. Oke. Sahamnya nggak saya kasih clue, nanti ketahuan langsung. Oke. Besok sorry ini kemarin pembahasannya, pembahasannya kemarin saya mention Pani. Wah, ini Pani bener ya, masih. Oke, dan hari ini Pani juga masih saya mention. Dan selanjutnya ini PP Universe. Cuman sayangnya PP Universe nggak banyak yang perform, hanya BRPT sama Cuan. Brand so-so aja minus tipis, TPI malah minus 1,2%. Ya mungkin dia lagi nggak mau diganggu ya. Ya begitulah ya, dan ya mungkin kita minggirin dulu gitu karena memang belakangan ini saat ini banyak yang saham-saham yang menarik. Dan saya juga sampaikan bahwa untuk teman-teman yang holder ASPR mulai harus hati-hati ya karena saya rasa nggak akan sustain naiknya dan bam hari ini minus. Jadi memang kalau tebak-tebakan saham akan turun, saya rasa win rate saya udah mendekati 95% lah ya. Coba ya teman-teman cari konten-konten saya yang saya bilang saham yang jelek udah mulai jelek gitu ya, DKHH terakhir tuh. Ya memang nggak kasih cuan tapi minimal hindari teman-teman dari massive loss gitu, karena ini ya ini buat teman-teman nih sekalian langsung saya bahas ya, besok jangan coba lihat-lihat dan berharap ini akan naik, mungkin akan ada pantulan. Tapi kalau ngelihat komposisi seperti ini udah jelas kalau naik kencang ini akan berat dan mostly arahnya akan tetap ke bawah gitu ya. Jadi langsung yang pertama saya bahas Pani. Pani ini kenapa masih menarik? Ya Pani udah jelas lah, data transaksinya pun masih oke. YUAZ di sisi buyer dan sisi sellernya mostly ada broker retail. Saya beli barang average 14.200 ya, 12.400 ya, berapa sih saya lupa, 12.400 ya. Jadi pokoknya saat ini saya floating profit sekitar 9% di saham Pani. Saya coba lihat dulu besok karena posisinya ini sudah break ya, break dengan volume biasanya mostly 75 sampai 80% ini valid. Dan ya kita coba lihat aja, kalau saya pribadi trade plan saya di Pani, saya besok coba akan lihat supportnya gitu ya. Supportnya saya mau lihat di area-area ditahannya, saya mau double saya yang saya punya saat ini. Jadi paling seperti itu. Ini biasanya kalau polanya kayak gini terkonfirmasi sama volume ya, biasanya 2-3 candle masih suka pekat hijaunya gitu ya. Dan ya memang Pani ini pas dia ngambil momentumnya ya, karena retail perhatiannya lagi ke saham IPO, jadi dia nggak ya enteng lah gerakinnya market makernya gitu ya. Ya seperti itu, Pani menurut saya masih oke. Yang kedua dan ketiga nih yang mungkin sahamnya yang dari sektor
kelapa sawit ya. Kelapa sawit kenapa? Karena ya ini minyak kelapa sawit hari ini naik 1% dan ini dimanfaatkan oleh si market maker untuk naikin harga sahamnya. Secara price action memang kalau yang saya lihat menarik itu adalah TAPG. Kenapa? Karena retailnya di sisi kanan. Ya, terkonfirmasi retailnya di sisi kanan. Nah, coba sedikit kita intip chartnya. Ini kita buka juga. Nah, chartnya juga cakep banget ya. Nyaris Morobozu, volume oke, ya naiknya 11%. Naiknya 11%, sahamnya super liquid. Ya, apalagi nih kalau nggak menarik gitu ya. Ini modelnya sama si DSNG juga, tapi DSNG menurut saya masuk ke kategori kelas B lah ya. A-nya tetap TAPG gitu ya. Yang terbaiknya menurut saya secara price action tetap TAPG. Jadi ya 3 ini bisa teman-teman jadikan sebagai opsi ya, clear ya. Sebelum saya langsung masuk bahas saham IPO satu per satu, oke. Yang pertama saya bahas ASPR deh. ASPR tadi saya udah mention kalau buat teman-teman yang mau trading di sini atau masih berharap wah ini masih bisa naik apa enggak, jujur mungkin ini menyakitkan apa yang saya sampaikan, tapi kalau ngelihat pola kayak gini mungkin akan ada naik dikit tapi arahnya udah mostly ke bawah, karena kalau dia mau naikin sahamnya kencang lagi ke atas ya ini kan artinya dia harus makan barang-barang dari retail ya. Jadi ya kalau saya pribadi skip ya. Sorry to say. Dan yang kedua CDIA. CDIA gimana nih bang? Saya mau beli barang dikit aja gimana? Masih bagus nggak? Wah ini mah jangan ditanya. Ini mah bagus banget. Kenapa saya bisa bilang bagus banget? Karena ini saat ini arahnya di 256. Coba kita intip teman-teman di nego ya. Di nego ini teman-teman udah ada transaksi sejumlah 10.000 lot di harga 1.000. Ini kan nggak bercanda ya. Waduh, ini gimana ini? Dia makan berani beli di harga 1.000, 900. Jadi ya sebenarnya kalau bisa seandainya pun bisa dapat barang kayaknya saya pede deh mau gadein rumah sama mobil lempar ke CDI ya. Tapi kecil kemungkinan ya buat bisa dapat. Kenapa? Karena kita bersaing bukan sama ya sembarangan orang gitu ya. Ini antrian bidnya di ARA itu 120 juta lot. Ya ini berapa ya berarti ya? Ini bukan miliar kayaknya, udah T kali ya. Ya itulah saya malas ngitung, sorry matematika saya jelek. Ya intinya apa? Bahkan ini retailnya pun sekarang udah retail kebanyakan retailnya udah retail pinter. Hari pertama ini cuma 900 juta transaksinya teman-teman, dan ya ini yang jualan XCXL, PD saya nggak ngerti kenapa dia jualan, tapi masih ada yang jualan walaupun jumlahnya kecil. Jadi memang dia udah tahu wah ini pasti arah lock, saya nggak akan jual buru-buru gitu ya, dan beruntung ya yang dapat di sini. Dan Excel juga ya. Stockbit dia info di ininya dapat, saya udah cek juga nih kalau misalnya di gross dia muncul ya 1.000 lot. Dia dapatnya di market order FAK. Jadi ini dia dapatnya di pre-opening 1.000 lot. Ya kalau bener artinya ini ramah sama retail plankton kayak kita lah ya, kayak saya gitu ya. Karena dia bisa beli cuman 1.000 tapi dapat barang value 1.000 lot, value-nya 25 juta. Ini mah udah bisa jamin beggar sih. Ya. Jadi ya pertarungan di CDI ya kayaknya agak berat. Ya menurut saya. Koin gimana? Koin juga masih akan lock arah. Ini berebut ya, saya rasa masih akan berebut broker-broker dengan speed order yang cepat ya. Jadi koin saya skip karena pasti susah. PSAT ini ada kemungkinan karena bidnya udah mulai tidak setebal kemarin ya, 800.000 lot. Ini ada yang 50.000, 20.000 ya. Antriannya saya udah cek, dan ya memang distribusinya kemarin sama hari ini pun masih cenderung kecil. Ya. Kemarin baru 400 juta, hari ini baru 800 juta. Jadi kalau di total ya, ini saya tarik sini deh. Kalau di total ya baru sekitar 800 juta ya. Distribusinya masih sangat kecil. Ya ini pesat juga sangat mungkin bisa beggar, cuman sayangnya penjatahannya ya kurang ya. Saya cuma dapat 1 juta berapa ya? 1.600.000 apa 1.700.000. Saya beli 100 juta lebih ya. Seperti itu. Mary gimana? Mary ini ada pertaruhan 2 nama besar ya yang kemarin rame di podcast ya, Pak Hermanto Tanoko gitu ya, sama Ko Aha ya. Ko Aha ini udah mention juga kan. Ya, jadi most likely harusnya Mary ini arah ya. Mary ini arah. Ya, mudah-mudahan kalau misalnya ada volatilitas kita bisa manfaatin itu untuk trading juga. Dan yang kedua ini saya punya saham cek ya, saham cek
Kenapa saya jadi buka Broksum, kan baru akan listing besok ya. Saham cek juga penjataannya oke. Ini adalah parent company-nya, aduh saya lupa nama perusahaan yang bergerak di bidang obat-obatan juga ya. Tapi intinya ini bagus ya teman-teman, secara fundamental udah banyak yang bahas juga. Nah ini yang sudah saya confirm, PMUI yang sudah saya confirm, karena banyak seliweran di grup bahwa PMUI ini akan batal listing gitu ya. Jadi ini sudah dikonfirm sama BI ya, Pak Kautsar Primadi mengatakan berdasarkan koordinasi perseroan itu sudah memenuhi pencatatan dan sahamnya dapat tercatat pada Kamis. Jadi memang ya berita yang beredar itu valid hoax ya. Dan ini penjataan atas penjataan bawah 100%, dan saran saya ke teman-teman jangan entry. Sorry to say buat teman-teman yang sudah join ya, tapi ya saya mau sampaikan seperti itu. Blok gimana? Blok yang jadi underwriter nih Eski. Biasanya Eski nggak model yang arah jilid-jilid gitu. Ya ini memang saham fundamental bagus ya, geraknya mungkin akan, ya mungkin besok akan hijau pekat ya, mudah-mudahan bisa kasih kita peluang juga untuk scalping gitu ya. Jadi ya saya mau sampaikan ASPR sama PMUI ya mungkin akan skip. Ya paling di situ ya Pani menurut saya masih oke. Ya kalau mau di scalping kita lihat aja nih, karena saya juga mungkin akan salah ya, mungkin tapi CD ya nggak mungkin. Pesat kecil juga kemungkinannya. Jadi jujur CDIA koin sama pesat ini kecil kemungkinannya dia akan lepas arahnya. Saya yakin masih akan arah lengket. Mary ya mudah-mudahan kalau seandainya kasih kesempatan masuk ini bisa di scalpingin menurut saya. Cek juga akan lock, saya rasa blok ini mungkin yang bisa di scalpingin. Jadi memang seperti itu saya pikir. Dan ya brand TPIA ya kita minggirin dulu lah ya, karena prioritas juga masih ada banyak saham lain yang lebih bagus menurut saya. Pani, TAPG ya itu prioritas ya teman-teman, seperti itu. Jadi itu aja dari saya kali ini, semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat ya. Banyak saham IPO tapi kesempatannya belum dalam waktu dekat ini kayaknya untuk retail kecil seperti saya. Ya tetap kita pantau, mudah-mudahan besok ada kesempatan bisa tetap dapat cuan ya. Itu aja dari saya kali ini. Terima kasih buat teman-teman sudah menonton ya. Salam cuan, thank you.